semangat. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Qurratun Najibah, dengan NIM belakang 073, dan rekan saya Titi Diarti, NIM A1D1250998. Saya Siti Wardani dengan NIM A1D1250013. Saya Enggal Durahayu dengan NIM A1D1251148. Di sini kami akan memaparkan mengenai macam-macam simbiosis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah biologi prodi PGSD Universitas Jambi dengan dosen pengampu Ibu Desi Rosmalinda SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang saling menguntungkan, di mana keduanya mendapatkan manfaat tanpa ada yang dirugikan. Contohnya seperti lebah dan bunga. Di sini lebah mengambil nektar dan lebah membantu penyerbukan pada bunga. Begitu juga seperti burung jalak dan kerbau. Di sini burung jalak memakan kutu di kerbau dan akhirnya kutu di kerbau bersih. Contohnya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang tidak sejenis tapi saling menguntungkan, di mana keduanya menghasilkan manfaat tanpa ada yang dirugikan. Yaitu contohnya seperti pada manusia, yaitu bakteri E. coli dan usus pada manusia. Bakteri E. coli di sini membantu pencernaan pada manusia dan menghasilkan vitamin K, sedangkan ususnya pada manusia menyediakan tempat dan mengiring nutrisi pada bakteri E. coli. Sekian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simbiosis komensalisme. Jadi, simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak lagi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Pihak yang diuntungkan dapat menerima makanan, alat angkut, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Contohnya seperti anggrek dan inangnya, lalu pohon dan burung. Seperti ini. Nah, di sini kita ada contoh dari simbiosis komensalisme, di mana yang seperti dilihat di sini ada lumut yang menempel pada pohon sebagai inangnya. Lumut mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal, makanan, kelembapan, dan lain-lain. Dan pohon sebagai inangnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Seperti ini. Parasitisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme sendiri adalah hubungan antar dua makhluk hidup di mana satu pihak parasit diuntungkan dengan mengambil nutrisi atau tempat tinggal, dan pihak si inang ini dirugikan dengan kehilangan tempat tinggal ataupun kesehatannya sendiri. Contohnya seperti kutu pada manusia, seperti cacing pita dalam perut kerbau, ataupun benalu di pohon. Contohnya seperti ini. 2, 3. Nah, teman-teman, jadi ini dia contoh dari simbiosis parasitisme di mana pohon benalu yang ada di pohon sisi ini menumpang tempat tinggal dan mengambil nutrisi dari si pohon sisi ini sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah sebuah interaksi yang terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga tidak memberikan kerugian ataupun memberikan keuntungan. Contohnya seperti sapi dan ayam. Sapi memakan rumput sedangkan ayam memakan biji-bijian, serangga hingga cacing. Kemudian contoh lainnya adalah kumbang dan lebah. Meskipun kumbang dan lebah berada pada tumbuhan yang sama, kumbang memakan daun dan bagian tumbuhan lainnya, kemudian lebah hanya memakan nektar dari bunganya saja. Sehingga meskipun mereka pada tumbuhan yang sama, mereka tidak menguntungkan atau merugikan satu sama lain. Contohnya di sini terdapat pohon mangga dan pohon jambu yang berada dalam satu lingkungan dan jarak yang cukup dekat. Tetapi mereka tidak saling memengaruhi, tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Interaksi ini terjadi karena kebutuhan dasar air, nutrisi, dan cahaya mereka terpenuhi dengan baik, dan mereka tidak bersaing secara agresif dan memiliki ketergantungan biologis satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu simbiosis predasi. Simbiosis predasi adalah hubungan antara organisme dalam suatu ekosistem atau wilayah, di mana satu pihak menjadi predator, yaitu memangsa dan memakan organisme lainnya. Hal ini hanya menguntungkan si predator saja dan merugikan bagi yang dimangsa. Contoh, dalam suatu ekosistem sawah terdapat ular yang memangsa tikus, lalu di padang rumput terdapat cheetah yang memangsa rusa.
seperti contoh ini. Aku yang ini. Nah, kita ada contoh yang terakhir mengenai simbiosis predasi, di mana yaitu hubungan antara dua pihak. Satu pihak diuntungkan karena memangsa pihak lainnya, dan pihak lain yang menjadi mangsa itu dirugikan. Nah, di sini ada contohnya secara langsung, di mana kita sebagai manusia, yaitu makhluk hidup, yang memangsa tumbuhan berupa jambu. Seperti ini contohnya. Lagi ini punyaku. Itu punya aku. Simbiosis kompetisi adalah dua atau lebih organisme yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama ataupun terbatas. Contohnya seperti makanan, tempat tinggal, atau pasangan. Simbiosis ini umumnya merugikan kedua belah pihak karena persaingan itu membatasi kemampuan mereka untuk bertahan hidup ataupun bereproduksi. Contohnya seperti singa dan macan yang berebut mangsa, seperti sapi dan kambing yang memakan rumput yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ada contoh mengenai simbiosis kompetisi, di mana dua organisme memperebutkan sumber daya yang sama. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, ada yang namanya jahe dan rumput-rumput liar, di mana mereka memperebutkan mineral air ataupun nutrisi dari dalam bumi yang sama. Sehingga mereka Terima kasih. Itu tadi video pemaparan mengenai macam-macam simbiosis. Jika ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number